Tambahin. Bismillah, kita udah jalan keluar nih habis sholat asar. Alhamdulillah nih kita lagi bersama Akang Wahyu. Boleh dong kita dengar cerita sedikit. Bisa dibilang seperti sejarah bagaimana sih terbentuknya wadah ini tuh gimana? Alhamdulillah. Nih kebetulan ceritanya bisa hadir lagi nih ya, karena lama banget absen. Mohon maaf. Tercetusnya itu karena ngopi bareng ceritanya. Kita mikir kenapa sih nggak kita bikin kegiatan yang ngumpul tapi bermanfaat buat orang lain. Oke. Terus. Awalnya di situ. Nah, kita obrolan ya ngalur ngidul, yang pantas disedekahin itu siapa sih? Oke. Nah, Konsep awalnya itu. Terus Akhirnya kita tercetuslah pembicaraan, kenapa kita nggak sedekahin santri-santri ya gitu pada awal itu. terus. Nah, udah terpikirkan kira-kira mau seperti apa ya sedekahnya itu. Nah, kira ya ngomong lah salah satu teman kita, Robi itu, kenapa kita nggak ini beras gitu. Oke. Ngasih beras cuma pakai beras yang mantap Ya, yang nomor satu lah kualitasnya. Oke, kita pakai merek yang bagus lah ya. Sedangkan kita pun nggak pakai itu sebenarnya. Karena kita pengen kasih yang terbaik lah ya. Ngasih yang terbaik buat santri-santri itu awalnya di situ. Kita pakai piring nasi. Piring Karena menurut kita itu yang paling enak ya. Paling enak dipakai Oke. warung-warung lah. Ya, rata-rata pakai itu. Ya. Itu awal. Nah, dari satu karung itu berapa? Nah, udah tuh hitung kira-kira buat satu karung tuh kita butuh berapa orang sih? Buat beli satu karung itu berawal dari alumni kita, alumni 2000 lah pada saat itu. Alumni angkatan 2000, lulus 2000 ya. Lulus berluaskan lah karena kita punya Komunitas WA-nya ya. WA-nya. Betul. Cuman kita juga mikir tuh, Iya. apakah kita pantas gitu? Oh, ya oke. Kita mikir di situ lah. Karena latar belakang kita rata-rata anak-anak sehat semua ya. Iya betul, apalagi saya gitu kan Ya, dulunya, betul. aduh. Ya gitulah. Anak baik semua pokoknya. Anak baik. Oke. Takutnya kita mikir kok sedekah kok di gembar-gembar. Nah, di situ kita mikir ya kita ingat tujuan kita lah dari Kita awal. lurusin niat ya. Kita lurusin niat dari awal, kita kepengen ridho Allah di Oke, situ. amin. Dah. Akhirnya segala apapun sesuatunya ya kita pasrahin aja. Provokasinya seperti apa itu tujuannya betul. bukan buat membesarkan nama kita lah. Tujuannya buat sama-sama ayo bareng-bareng sedekah gitu. Mencari ridho Allah lah istilahnya Mencari ya. ridho Allah di Betul. tujuan utamanya di situ. Jadi alhamdulillah kita ini sekarang memang berawal dari gerakan dari alumni sekolah SMKS awalnya berawal dari sana. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya kita punya yayasan ya. Alhamdulillah kita punya yayasan. Nah di situ tadinya hanya di lingkungan alumni saja. Betul. Kita sekarang sudah open ya, open semua dari dari mana saja kita bisa tampung lah insya Allah ya, kita bisa terima ya. Sebelum kita open juga ada tujuan kita itu mengumpulkan alumni seluruh SMKS. Masya Allah. Tujuan kita tuh dari Iya. angkatan mungkin di atas kita kan waktu kita kelas 1 mungkin 98, 99 lah. Di bawah kita kelas itu ya. Kakak kelasnya. Terus waktu kita kelas 3 mungkin 2001, 2002 lah. Nah, itu yang kita mau inilah rangkul ya. gitu.
syukur-syukur seluruh alumni SMA KS. Amin. Itu Insyaallah, tujuan insyaallah. kita. Tujuan besar ya. Tujuan besar. Kita udah jadi yayasan, jadi kita betul-betul terbuka. Tapi sebelumnya memang kita sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Kita tidak eksklusif dari dulu ya. Tidak. Nggak Ternyata eksklusif, ya itu. kita open ya. Kita mungkin awalnya mengkhususkan alumni lah. Mm-mm. Ternyata yang merespon pun dari luar pun masya Banyak, Allah banyak sekali banget, benar. ya. Jadi kita memang tidak menutup diri ya, siapapun boleh gabung. Siapapun. Walaupun wah saya malu nih bukan alumni SMKS atau SMP Plumeran. Boleh gabung, kenapa enggak? Sangat boleh, sangat boleh. Saya jauh di Jogja nih, wah sini datang lah ya. Saya jauh di Bandung, datang lah ya. Kenapa enggak, ya kan? Sangat-sangat terbuka. Iya, terbuka sekali. Jadi ya, saya jauh di Abu Dhabi, nanti dulu kan ada lagi PSBB di sini nggak bisa kan? Boleh. Ya, jadi intinya kita sangat-sangat terbuka, tidak tertutup. Kesepakatan dari awal tuh ketika kita musyawarah pun mungkin sebelumnya Robi juga sudah menjelaskan ya tujuan kitanya. Dana yang kita dapat pun 100%-nya untuk keperluan pondok. Ada yang kita potong buat makan, Tidak buat bensin, ada. nggak ada. Spesial pun yang kita dapat dari sedekahnya Masya orang-orang. Allah, ini luar biasa. Itu salah satu kesepakatan kita. Ya, sip. Oke, mungkin sekian dulu. Kita udah nyampe nih, alhamdulillah udah nyampe di pondok yang ketiga. Kita pamit dulu. Sekian dulu dari Mas Wahyu, Kang Wahyu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Dermawan, kita sudah sampai di Rotul Mubtadiin, salah satu pondok yang terakhir ya kita ini kan ya. Ya. Balap. Ini kalau sore begini, alhamdulillah kita bisa lihat kegiatannya mereka. Biasanya setoran, hafalan, atau kemudian bacaan. Hafalan. Boleh kita lihat ke dalam? Sambil kita intip nanti mungkin Alek yang Dan ini salah satu varietas daripada beras. Amcong. Oke. Hari ini kita lihat nih. Ada dalam. Ya, ini proses. Nah, kita bisa dengar lagi setoran. Ya. Bahas tentang apa namanya? Bacaannya. Ini sekarang. Nah, perbaikan bacaan. Tajwidnya. Kita cuma bisa lihat aja ya. Alhamdulillah bisa ngebangun loh. Masya Allah, udah mulai ada pembangunan ya. Mulai ada pembangunan. Bayangkan ini sebenarnya nih, ada juga yang kemarin juga bercerita. Ada yang kemarin bercerita dari setiap beras yang kita kirim. Iya, yang kita kirim. Sebenarnya ini kalau kita rupiahkan, misalkan satunya 250.000, sekitar 1 jutaan. Biasanya 4 kan sampai 5 juta lebih. Per pondok itu Per biasanya pondok bisa bisa 1 antara juta 500 bahkan sampai 1 juta ya. Lebih bahkan, rata-rata 1 juta. Cuma maksudnya begini, ini kiai yang harusnya menyiapkan dana sebesar 1 juta bisa dialokasikan tempat lain. Ada juga yang pembangunan ketika Ki An-Nawawi waktu itu mulai pembangunan, mereka sampaikan begitu. Alhamdulillah kata Pak Kiainya sekarang untuk keperluan beras sudah nggak perlu difikirkan lagi, sehingga dia bisa menyimpan, menabung dana tersebut. Masya Allah. Tapi juga Mas Bu, ternyata ada salah satu sahabat kita itu mulai memikirkan untuk Qurannya. Insya Allah nanti akan ada Nanti kita pembagian Quran nanti ya. Siap-siap nanti kita akan ada pembagian Quran. Nah ini lihat nih. Nah, ini salah adab. Ini ke sini aja. Oke. Ini adab nih, masya Allah.
Biasanya di pondok-pondok salaf ini mereka mengutamakan adab lebih tinggi, nomor satu adab. Karena yang mereka ilmu pelajari tanpa adab. Ustaz, Masya Allah, mohon maaf mengganggu nih Ustaz. Ustaz wangi. Iya. Aduh, ngegangguin Ustaznya. Biasanya program apa Ustaz? Biasanya program kalau pasar begini programnya apa? Programnya ngaji Quran. Tajwid. Iya, sekalian. Sekalian ya. Iya. Setoran juga mungkin. Apanya? Setoran itu dohor, tapi yang sudah ngajinya sudah bagus, sudah tahsin lah, baru setoran. Kalau yang belum tahsinnya diperbaiki. Tajwidnya dulu diperbaiki ya. Iya. Kemudian malam kitab gitu, nahu sorof, fikih, tafsir. Alhamdulillah. Ustaz, ini kita lihat ada yang baru nih. Nah, ini rencananya pembangunan apa nih? Ustaz? Ini gudang ini. Masya Allah. Iya, gudang buat buku-bukunya anak. Iya. Jadi mau dikhususkan di sini gitu. Untuk buku khusus. Iya. Lagi proses pembangunan gudang ya. Ini ya, kita yang butuh doa Pak Ustaz. Ini teman-teman lagi pengen lihat juga kan? Iya, hampir ke sini pengen lihat juga ke sini. Kan dari sini boleh ke sana, dari sana boleh ke sini. Iya. Gitu. Ada berapa sekarang santri Ustaz? Masih sekitar 20-an ya. Masalahnya pandemi ini. Iya ya. Pada sekolahnya libur, mereka pada pulang. Iya, daring di rumah. Iya ya. Ustaz, kami minta doanya. Amin. Alhamdulillah nih dibesarkan sama Ustaz juga lah. Allah lah yang membesarkan. Dari yang bukan Masya Allah, saya. ya maksudnya asbabiahnya doanya Ustaz. Iya. Dari yang dulu kita cuma berapa orang, orang kesini ya. Alhamdulillah, iya. Kasih nasihat terus sama Ustaz sampai alhamdulillah Iya. sekarang berkembang terus banyak yang bergabung, banyak yang Allah berikan kemudahan lah intinya. Amin. Mudah-mudahan konsisten. Istiqomah. Nah mungkin kali ini saya meminjam ininya santrinya mau ngobrol sama santrinya. Oh, mangga ngobrol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dermawan, Masya Allah, di samping kita ini ada adik-adik yang luar biasa dari Pondok Pesantren Rodatul Mubtadiin Al-Mubtadiin di daerah Palas, Jerang Barat. Dengan siapa? Dengan Ahmad Ramdhani. Adha Bagja Sakti. Adha sama Panggilannya? Adha dan Ahmad. Dani. Dari asalnya? Asalnya dari Kasemen. Serang. Dari Palas. Oh, Palas dari sini nggak jauh ya? Di sini udah berapa lama? Baru 6 bulan. Ada? Terus bertahan di sini? Alhamdulillah. Di sini belajar apa? Di sini banyak pelajarannya. Yang pertama Quran ada, dan ngaji kitab kuning juga ada, dan kitab falak dan lain-lainnya juga ada. Jadi kalau bahasa disimpulkannya alim, jadi ngambil alim, jadi dia nanti ada tentang alat-alatnya pun juga dibelajarkan, terus kitab-kitab fikih segala macam. Orang tua masih ada dulunya? Alhamdulillah. Masih ada. Masih ada orang tuanya dulunya. Terus ini udah berapa lama nggak ketemu orang tua? Udah setahun lah. Oh, setahun. Orang tuanya di mana? Paling ngirim di sini. Ngirim. Jadi Dani di sini aja. Adha juga? Palas sih dekat ya. Kalau Adha sendiri tinggal koprol sebenarnya. Tinggal ngobrol deket banget. Ngesot nyampe. Nah Dani ini setahun nggak ketemu orang tuanya, maksudnya tinggal kirim-kirim saja. Hubungan telepon? Alhamdulillah. Masih ya. Terus kalau di sini biaya per bulannya berapa? Alhamdulillah di sini nggak terlalu mahal, cuma 30.000. 30.000 sebulan bayarnya 30.000. Oh. 30.000 itu sebenarnya hanya listrik saja. Makan dari sini lah. Sendiri masak sendiri. Masak sendiri. Oh gitu. Beras? Alhamdulillah dari kakak-kakak. Oke. Bermanfaat nggak ini? Alhamdulillah Pak, bermanfaat. Menghemat berarti ya? Iya, alhamdulillah. Biasanya dulu gimana? Kalau biasanya dulu itu santri-santri itu semuanya bawa beras dari rumah ke sini.
Tapi sekarang disuruh abang nggak usah bawa beras karena ada beras di sini alhamdulillah tercukupi gitu. Alhamdulillah. Pernah nggak dalam perjalanannya setelah ada kakak-kakaknya ini sedekah beras, pernah nggak beli gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Iya. Kita sama-sama dengarkan sendiri bagaimana amanah ini tersampaikan langsung kepada penerimanya, dan mereka pun juga merasakan manfaat yang luar biasa. Dan sebenarnya kita yang terbantu sebenarnya. Kita yang terbantu, bukan mereka. Artinya dengan membantu sesama maka Allah akan mudahkan hajat kita kan sebenarnya gitu. Janjinya kan begitu. Iya. Seakan-akan kita membantu beliau ini Dani dan Adam, padahal bukan intinya. Padahal kemudian segala permasalahan kita, segala urusan keinginan kita ini pasti Allah mudahkan. Sebenarnya begitu. Jadi ini luar biasa sekali. Ahmad udah lama nggak ketemu sama Dani ya, udah lama nggak ketemu sama orang tua. Ada nggak sih doa khusus buat orang tua? Ini kan siapa tahu nanti orang tua nonton. Siapa tahu orang tua. Alhamdulillah biasa kalau doa orang tua itu Rabbi firli dunubi wali walidaya warhamu makama robayani syogiro. Doa khusus? Ya seperti itu. Mendoakan apa gitu? Mendoakan paling saya mendoakan sebab semoga orang tua di sana pekerjaannya lancar, halal dan berkah dan sehat selalu. Satu lagi nih, doa apa buat kakak-kakak ini kan kita nih cuma nganterin doang nih kan. Ada nih yang sumbangan nih setiap minggunya datang ke sini. Apa doanya Adha sama Dani buat kakak-kakaknya ini yang memberikan beras ini? Semoga ya kakak-kakak yang di sini yang telah menyumbangkan dari sana untuk ke sini berupa beras, semoga yang telah menyumbangkan itu diberi kelancaran hidup dan semoga bermanfaat dan kelak mempunyai anak dan istri yang soleh dan soleha. Ini doa anak soleh makbul ya. Ketika meninggal ada 3 perkara yang terus oleh itu, salah satunya adalah doa anak soleh. Ini anak soleh nih, masya Allah berdua ini ada Adha dan Dani. Dan bisa dilihat ya apa yang mereka bahasa tubuh ya. Jadi di sini lebih diutamakan adab, akhlaknya. Mereka tunduk, kalau ketemu kiai nggak berani tunduk. Ini yang sekarang ini sudah jarang. Sudah langka ya. Sudah langka sekali. Bahkan dahulu ini ketika zamannya tabi'in, ketika ilmu sedang bagus-bagusnya ketika itu, ini yang pertama kali diajarkan sebenarnya adab terlebih dahulu ketimbang ilmu. Awalnya adab terlebih dahulu baru kemudian ilmu. Karena ketika ilmu tanpa adab ini kadang nanti akan ada kesombongan, rasa lebih baik dari orang lain, keakuannya tinggi. Maka adab ini penting, dan ini bagaimana teman-teman menjadi salah satu pondasi keperluan mereka, kebutuhan mereka, sehingga mereka mempunyai adab dan akhlak seperti ini. Maka insya Allah Sobat Dermawan tidak ada yang sia-sia apa yang telah Sobat Dermawan berikan. Sekarang Sobat Dermawan bisa saksikan, bisa mendengarkan langsung dari penerima manfaat. Dan pasti kembali lagi ke teman-teman. Maka insya Allah sama-sama kita berdoa untuk semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, salah satu korbannya ini adalah orang tua mereka, ayah mereka, ayahnya Apit dan ayahnya Siti ini.